Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Iksari Rosianda dengan NIM akhir 142. Saya dari kelas 2D, Prodi Psikologi Islam. Tugas ini untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isu-isu perkembangan. 3 isu sifat dasar perkembangan, yaitu peran-peran yang dimainkan oleh bawaan dan lingkungan, stabilitas dan perubahan, serta kontinuitas dan diskontinuitas. Yang pertama yaitu bawaan dan lingkungan. Isu bawaan dan lingkungan atau natur-nurture isu adalah isu-isu yang berkaitan dengan sejauh mana perkembangan berkaitan dengan bawaan dan lingkungan. Bawaan atau nurture merujuk pada warisan biologis pada makhluk hidup, sedangkan lingkungan atau nurture merujuk pada pengalaman lingkungan. Para ahli yang menekankan pentingnya bawaan menyatakan bahwa lingkungan yang ekstrim atau secara psikologis kejam dapat menghambat pertumbuhan atau perkembangan. Meskipun demikian, para ahli berkeyakinan bahwa kecenderungan dasar pada perkembangan sudah tertanam secara genetis pada diri manusia. Sebaliknya, beberapa psikolog lain menekankan pentingnya peranan pengasuhan atau pengalaman lingkungan terhadap perkembangan. Pengalaman meliputi pengaruh lingkungan biologis hingga lingkungan sosial. Yang kedua yaitu stabilitas dan perubahan. Isu stabilitas dan perubahan atau stability change isu melibatkan seberapa jauh sifat dan karakteristik pada awal akan menetap atau akan mengalami perubahan. Banyak ahli perkembangan yang memfokuskan stabilitas dalam perkembangan berpendapat bahwa stabilitas disebabkan oleh faktor genetis atau mungkin pengalaman awal dalam kehidupan. Seperti contoh, banyak ahli berpendapat bahwa ketika seseorang individu memiliki sifat pemalu sepanjang hidupnya, stabilitas berkaitan dengan faktor keturunan dan mungkin juga pengalaman awal ketika bayi atau anak kecil tersebut dihadapkan pada tekanan yang cukup berarti ketika berinteraksi dengan orang lain. Para ahli perkembangan yang menekankan perubahan memiliki pandangan yang lebih optimis dan berpendapat bahwa pengalaman di masa selanjutnya dapat menyebabkan perubahan. Para ahli seperti Paul Baltes pada tahun 2003 menyatakan bahwa seiring dengan meningkatnya usia, maka individu di masa dewasa akhir seringkali memperlihatkan kapasitas yang lebih sedikit untuk berubah atau mempelajari hal-hal baru dibanding dengan orang dewasa yang lebih muda. Yang ketiga yaitu kontinuitas dan diskontinuitas. Isu ini bisa disebut juga continuity discontinuity isu yang berfokus pada sejauh mana perkembangan terjadi secara bertahap dan melibatkan perubahan yang bersifat kumulatif atau tahap-tahap yang berbeda. Dalam pengertian kontinuitas, seperti halnya ketika seorang anak berbicara kata pertama, sepertinya itu terjadi secara tiba-tiba, tetapi pada kenyataannya proses itu melalui beberapa tahapan selama beberapa bulan ataupun bertahun-tahun. Juga contoh lainnya gejala pubertas yang tampaknya terjadi secara tiba-tiba, tetapi kenyataannya melalui proses bertahap berbulan-bulan ataupun beberapa tahun. Dalam pengertian diskontinuitas, setiap orang memiliki rangkaian tahapan di mana perubahan lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Contohnya pada seorang anak yang berubah dari tidak bisa berpikir secara abstrak tentang dunia menjadi bisa. Sebagian besar para ahli perkembangan mengetahui bahwa perkembangan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor bawaan dan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan tidak sepenuhnya bersifat stabil dan tidak sepenuhnya bersifat berubah, serta tidak sepenuhnya bersifat kontinu ataupun diskontinuitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.